Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmadina Dewi. Saya dari kelas A4. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit materi tentang komunikasi antar pribadi dan kelompok. Saya membuat video dikarenakan nilai saya C dan saya ingin memperbaiki nilai saya. Pertama-tama itu fungsi komunikasi antar pribadi. Contohnya itu kayak saya ngomong sama teman saya hanya berdua. Sedangkan komunikasi kelompok itu contohnya diskusi bareng kelompok, terus himpunan organisasi yang di kampus, ngobrol ya bareng circle dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan proses penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal merupakan proses penyampaian pesan dengan menggunakan simbol-simbol non-verbal kayak mimik wajah, bahasa tubuh, bahasa tangan, sentuhan, dan lain sebagainya. Pengaruh komunikasi verbal dan non-verbal. Pengaruh komunikasi verbal yang pertama memfasilitasi pemahaman, yang kedua mengarahkan diskusi, yang ketiga membangun hubungan. Sedangkan yang pengaruh non-verbal, yang pertama itu ekspresi wajah dan bahasa tubuh, mempengaruhi persepsi dan respon anggota kelompok. Yang kedua, intonasi dan suara mempengaruhi pemahaman dan reaksi anggota kelompok. Yang ketiga itu proxemics, macam-macam gaya kepemimpinan itu. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter atau autoritarian. Yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis atau demokratik. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan bebas atau laissez-faire. Terus selanjutnya ada 4 gaya kepemimpinan dari 4 macam kepribadian. Yang pertama gaya kepemimpinan karismatis, yang kedua gaya kepemimpinan diplomatis, yang ketiga gaya kepemimpinan diplomatis, yang terakhir ada gaya kepemimpinan moralis. Teori percakapan kelompok. Teori ini berkaitan dengan produktivitas kelompok, juga upaya dalam pencapaiannya melalui masukan anggota, variabel, perantara, dan keluaran anggota. Terus yang kedua ada teori pertukaran sosial. Pandangan individu yang mengerti tentang sikap kelompok dengan melihat dari hubungan antar individu, sehingga interaksi individu dapat melibatkan barang dan jasa, juga biaya dan imbalan. Terus selanjutnya ada teori kepribadian kelompok. Setiap kelompok cenderung pada populasi manusia atau individu yang ditinjau dari segi usaha atau kemampuan. Sedangkan ciri-ciri dari kepribadian pada individu akan memungkinkan kelompok bertindak sebagai keseluruhan dan merajuk pada peran individu. Terus yang keempat ada teori pemikiran kelompok, dikemukakan oleh Irving L. Janis, suatu kerangka atau model berpikir dalam suatu kelompok yang bersifat kohesif atau saling terpadu. Selanjutnya ada motivasi komunikasi kelompok. Motivasi kelompok itu ada 2. Yang pertama itu motivasi internal, yang kedua itu motivasi eksternal. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.